Bab 843 Bunga Kampus yang Aneh dan Dingin. Ayo pergi, pemuda lemah seperti dia tidak bisa memuaskanmu. Hanya pria kuat seperti kami berdua yang bisa memuaskanmu. Kedua pria kekar itu langsung berlari, meraih tangan Niyashira dan menyeretnya ke arah lain. Niyashira berteriak, tampak panik, tidak mampu melepaskan diri dari pria yang meraih pergelangan tangannya. Haha adik kecil, si Bunga Kampus, kami barusan menemukan menara pengawas. Jauh lebih nyaman daripada pergi ke puncak gunung untuk menyaksikan matahari terbit. Aku janji akan lebih menyenangkan pergi ke sana. Kedua pria itu menjepit Niyashira di kiri dan kanan, berjalan ke depan dengan gembira. Matani menatap Kenzi tanpa daya, terlihat jelas dari matanya bahwa dia berharap Kenzi akan maju dan membantunya. Dia baru saja melihat Kenzi berlatih dan tahu bahwa Kenzi pasti memiliki bela diri yang kuat. Jika Kenzi bersedia mengambil tindakan, kedua orang kuat ini mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Tapi Kenzi hanya berdiri di sana, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memperhatikan dengan tenang saat dia dibawa pergi oleh dua pria kuat itu. Niyashira diseret oleh dua orang kuat itu. Kenzi dapat melihat dari kejauhan bahwa mata Niyashira tidak menunjukkan ekspresi putus asa, melainkan kekecewaan yang mendalam. Tidak lama kemudian, Niyashira dibawa ke menara pengawas pencegahan kebakaran di taman hutan oleh dua pria kekar itu. Di ruang observasi, seorang pria kuat menutup pintu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan seperti ini. Kamu cukup santai saat bertemu kami di jalan. Mengapa kamu begitu takut sekarang? Jangan khawatir, kami bersaudara bukanlah tipe orang yang tidak mengerti gaya. Kami akan membuatmu sangat nyaman. Jangan takut, santai saja." Matamu yang mana yang melihat bahwa aku takut? Wajah Ni tiba-tiba menjadi sangat suram. Kedua pria kuat itu tertegun sejenak. Saat Meret menyeretnya ke sini, gadis ini masih memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya. Wajahnya yang polos dan cantik namun tak berdaya membuat mereka berdua sangat bersemangat. Namun kini, mereka merasa wajah sang primadona kampus ini telah berubah terlalu cepat. Dari tampang tak berdaya, polos dan menyedihkan tadi, berubah menjadi suram dan dingin, bahkan menampakkan semacam emosi yang membuat tulang-tulang mereka terasa tertusuk. "Kamu, siapa kamu?" Pria kuat lainnya berteriak ketakutan. Sang Bunga Kampus di depannya masih memiliki wajah yang sama seperti yang dia lihat sebelumnya, tetapi ekspresi dan temperamennya benar-benar berbeda, yang membuat orang merasa seperti menyeramkan. Niyashira tersenyum dingin, "Saya adalah Bunga Kampus Universitas Hong Kong. Bukankah kalian semua begitu tidak sabar barusan sehingga ingin menyeretku untuk melakukan sesuatu? Saya telah diseret oleh kalian, dan kalian masih menanyakan begitu banyak pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan. Cepat, ayo, mari kita bersenang-senang bersama." Nada dingin Niyashira membuat kedua pria kekar itu menggigil tanpa sadar. Tiba-tiba, nafsu mereka memudar seperti air surut. Tidak ada lagi keinginan untuk menaklukkannya, hanya kegugupan dan ketakutan, dan ingin segera pergi dari sini. "Ahem, kami hanya bercanda, Brother Yang, ayo cepat pergi." Pria kuat yang meraih pergelangan tangan Niyashira tiba-tiba berkata. Dia tidak berani menghadapi Niyashira lagi. Gadis aneh itu membuat kulit kepalanya terasa mati rasa. "Pergi. Kenapa kalian mau pergi? Bukankah kalian ingin melakukan sesuatu padaku?" Niyashira tiba-tiba memblokir pintu, nadanya dingin dan tanpa emosi apapun. "Aku tidak mau, kami tidak mau, tolong minggir, biarkan kami pergi." Kedua lelaki kuat itu merasa suasana di ruangan itu menjadi lebih dingin, dan mereka mundur selangkah. Mereka benar-benar tidak ingin menghadapi gadis aneh di depan mereka. Niyashira maju selangkah dan berkata sambil mencibir, "Apakah menurut kalian berdua masih bisa pergi? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Kedua pria kuat itu panik. Tepat setelah mereka selesai berbicara, Niyashira mengusap cincin di tangan kirinya dan tiba-tiba jarum perak sepanjang sekitar 1 kaki muncul di tangannya. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, cahaya dingin melintas, dan pria kuat bernama Brother yang berteriak, jarum perak di tangan Niyashira telah menembus jauh ke dalam titik vital miliknya. Pria kuat lainnya melihat kilatan cahaya dingin di tangan Niyashira, temannya tiba-tiba jatuh ke tanah, tampak mati. Dia sangat ketakutan, hendak membuka mulut dan berteriak, namun kilatan cahaya dingin terlihat lagi. Jarum perak juga menembus jauh ke dalam titik akupunkturnya. Kamu. Orang kuat itu mengejang beberapa saat dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, dia jatuh ke tanah dengan keras dan menemui akhir yang sama dengan temannya. Niyashira mengambil dua pria kuat itu dengan satu tangan dan melemparkan mereka ke tempat tidur. Masing-masing dari dua pria kuat ini memiliki berat tidak kurang dari 100 kg, tetapi Niyashira mengangkatnya dengan sangat mudah, seolah hanya dua mainan anak kecil. Niyashira memandangi dua pria kuat yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Matanya kosong, dan dia tampak linglung untuk sementara waktu. Namun, setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ekspresi dinginnya.
Dia mengangkat punggungnya dengan satu tangan dan menarik resletingnya, seolah ingin melepas gaun itu. Tetapi pada saat ini, suara samar terdengar dari belakang. Tusuk jarum ke dalam sukma, menyedot esensi tubuh, kamu benar-benar penyihir pemanen sukma. Nia Sira berbalik dengan kaget. Dia tidak tahu kapan Kenzi menyelinap masuk, begitu dekat, hanya setengah meter jauhnya. Nia Sira panik sejenak dan dengan cepat menutup resleting gaunnya. Kemudian dia menatap Kenzi dan berkata dengan hati-hati, bagaimana kamu bisa datang ke sini tiba-tiba? Kenzi berkata dengan nada mengejek, pertanyaan ini agak aneh, bukannya kamu ingin aku membantumu? Jadi, saya datang ke sini diam-diam. Saya hanya tidak tahu apakah masih perlu mengambil tindakan sekarang. Ekspresi Nia Sira berubah. Baru pada saat berikutnya dia berkata dengan dingin, Kenan Harimurti, kamu berada di tempat yang salah. Karena kamu di sini dan telah melihat segala sesuatu yang tidak boleh kamu lihat, maka saya akan mengatakan semuanya dengan jelas. Ya, saya melihatmu berlatih di sana sebelumnya, dan berencana menyerang untuk mengisap energimu. Tetapi saya tahu bahwa kamu punya kemampuan dan sulit untuk dihadapi, jadi saya tidak benar-benar menyerangmu, juga tidak menyinggungmu. Jadi, saya harap kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain dan kita terus hidup damai dan harmonis. Bab 844, Dunia Bahaya. Kenzi memandangnya dan mencibir, apa yang kamu katakan itu bagus, tapi mengapa aku merasa kata-katamu agak tidak tulus? Jika aku benar-benar tertipu olehmu barusan, ketika aku berkelahi dengan 2 ekor sapi bodoh ini, selama kamu menemukan peluang, atau mengetahui bahwa aku sebenarnya tidak punya kemampuan, mungkin kamu akan segera menggunakan jarum pencuri jiwa di tanganmu untuk menyerangku diam-diam, kan? Nia Sira tertegun oleh kata-katanya. Pria ini mengenali jarum pencuri jiwa di tangannya. Dia mau tak mau mengaguminya, dan juga diam-diam merasa takut. Dia menggigit bibirnya erat-erat dan mempertimbangkan dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menyerahkan tangannya, berkata dengan sikap lembut. Kakak Kenan, saya mengakui kesalahan. Seperti yang kamu katakan, saya benar-benar ingin menggunakan tipuan untuk menemukan peluang menyerangmu, tetapi bagaimanapun juga, rencana saya tidak berhasil, dan itu tidak menyebabkan kerugian bagimu. Kamu memiliki kemampuan dan kamu memang di atas rata-rata. Sebagai seorang laki-laki, kamu tidak jangan pedulikan gadis kecil sepertiku. Jika kamu bersedia sebagai imbalan untuk masalah sepele ini, aku bersedia memberimu harta untuk meminta maaf padamu. Setelah mendengar ini, Kenzi memandangnya dengan acuh tak acuh, berpikir dalam hatinya, wanita bernama Nia Sira ini tidak sederhana. Dia sangat pandai mengubah situasi. Dia tiba-tiba menunjukkan kelemahan dan menawarkan hadiah untuk meminta maaf, yang membuat Kenzi merasa sedikit ragu untuk menyerangnya. Nia Sira diam-diam mengangkat matanya dan melihat Kenzi diam. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia melembutkan nadanya dan berkata dengan lembut dan menyedihkan. Kakak Kenan, mohon berbaik hati padaku dan jangan pedulikan seorang gadis kecil seperti saya. Dunia ini berbahaya. Untuk melindungi diri sendiri, Nia tidak punya pilihan selain menggunakan metode menghisap energi untuk meningkatkan kekuatan. Namun, Nia tidak akan pernah menyerang orang baik. Misalnya, 2 pria penuh nafsu ini, jika mereka berperilaku baik, mereka tidak akan termotivasi oleh seks. Nia tidak akan menyakiti mereka. Dia tampak menyedihkan, seolah dia takut Kenzi tidak akan melepaskannya, dan bahkan matanya merah saat dia berbicara. Kenzi melihat penampilannya yang lembut dan polos, dan benar-benar acuh tak acuh, tanpa ekspresi sama sekali. Jangan terlalu banyak bicara, kedua orang ini pantas mati. Bunuh saja mereka. Mereka tidak ada hubungannya denganku, selama kamu tidak menyinggung perasaanku. Tapi kamu jelas telah menyinggung perasaanku. Kamu memiliki niat jahat padaku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Nia Sira berkata dengan tergesa-gesa. Kakak Kenan, aku tahu kamu tidak senang, tetapi aku akan meminta maaf kepadamu dan memberi kamu mendapat kompensasi. Dia menggosok cincin di tangannya, mutiara hijau cerah muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Dia dengan hati-hati menyerahkannya kepada Kenzi dan berkata, mutiara tahan air ini adalah harta karun yang ku dapat secara kebetulan saat menjelajahi makam kuno. Saya telah mencobanya sebelumnya. Manik kedap air dapat memisahkan jalan kering di bawah air, dan sangat cocok untuk mencari bangkai kapal di bawah air atau sungai tersembunyi, dan tempat lain di mana barang antik mungkin disembunyikan. Manik kedap air ini tak ternilai harganya, dan saya bersedia memberikannya kepada kakak Kenan, saya hanya ingin kita hidup dalam damai. Kenzi melihat manik kedap air di telapak tangannya dan tahu bahwa benda ini memang bernilai tertentu. Manik-manik kedap air ini pasti akan memiliki efek magis yang hebat, tetapi belum tentu berguna baginya. Bagaimanapun, manik-manik kedap air hanya dapat digunakan untuk mengisolasi air di dasar air, tidak ada gunanya di darat, jadi baginya benda ini hanya hiasan yang berharga.
Kecuali dia benar-benar mengetahui perairan mana yang berisi kapal karam dengan harta karun tersembunyi di bawahnya, benda ini mungkin memiliki pengaruh dalam membantu pencarian. Kenzi tidak banyak bicara, dia mengambil manik itu, menimbangnya sejenak, dan kemudian menerimanya begitu saja. Niyashira merasa sedikit lega saat melihatnya menerima manik-manik itu. Dia memperkirakan bahwa kemampuan Kenzi pasti tidak lebih buruk dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, meski dia menang, kedua belah pihak pasti akan menderita cedera. Daripada melakukan ini, lebih baik memberinya manik anti air yang bernilai tetapi memiliki efek praktis yang kecil. Pertama, dapat menyelesaikan konflik, dan kedua, dapat menjadikannya teman. Ini adalah pendekatan yang efektif. Lagi pula, mempunyai satu teman lagi di dunia ini lebih baik daripada banyak musuh. Namun, dia tidak pernah menyangka setelah Kenzi menerima manik-manik kedap airnya, Kenzi tidak akan menghargainya. Kenzi menunjuk ke tangannya dan berkata dengan dingin, "Cincin yang kamu kenakan di tangan kirimu seharusnya merupakan cincin yang sangat langka, kan? Beri aku cincin ini, bahan yang disimpan di dalamnya, semuanya berikan padaku, dan kemudian kamu boleh pergi. Aku tidak akan peduli lagi dengan kejadian hari ini." "Apa maksudmu, kamu masih menginginkan cincinku?" Wajah Niyashira tiba-tiba menjadi cemberut. Cincin penyimpanan dimensi berbeda ini diperoleh Niyashira setelah mencari di makam misterius kuno dengan susah payah. Untuk menemukan cincin berharga ini, Niyashira hampir kehilangan nyawanya. Sekarang Kenzi menginginkan cincinnya, yang setara dengan memotong dari sebagian hatinya. Bagaimana dia bisa menyetujui syarat seperti itu? "Kenan Harimurti, kamu terlalu mendominasi. Apakah menurutmu aku mudah ditindas?" Niyashira menunjuk ke arahnya dengan marah, dan dadanya yang montok mulai naik turun dengan cepat. "Ya, saya sangat mendominasi, saya bisa menindasmu." Kenzi berkata dengan dingin, "Kamu berani memiliki niat jahat terhadapku, dan kamu juga ingin menggunakan trik untuk memanfaatkan energiku. Apakah kamu memberikannya sendiri atau aku mengambil tindakan untuk membunuhmu, dan kemudian mengambil barang-barang yang aku suka? Keputusannya ada di tangan kamu." Setelah mendengar ini, Niyashira mengertakkan giginya karena marah. Dia menyeka cincin di tangan kirinya, dan ada belati gelap yang memancarkan energi jahat di tangannya. Dia berkata dengan dingin, "Kenan Harimurti, jika kamu benar-benar melawanku, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Dalam 100 gerakan, aku pasti bisa membunuhmu." Kenzi mendengus dingin, "Apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Badut sepertimu, jangankan 100 gerakan, aku bisa membunuhmu dalam 1 gerakan." Setelah Kenzi selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, mendorong energi spiritual di tubuhnya, dan mengeluarkan semburan api. Nyala api bercampur dengan warna merah, ungu dan putih, melayang dan berguling di antara telapak tangannya, membentuk bola api yang hebat. Ekspresi Niyashira berubah ketakutan, dan dia berseru, "Ya, itu adalah bola api Tia Warna. Kamu, siapa kamu?" Niyashira ketakutan. "Saya mengerti, kamu adalah master yang menggunakan bola api 3 warna untuk menghancurkan budidaya hantu kakak perempuanku dan menghancurkan jiwanya di lantai 8 gedung apartemen, Kenzi." Kenzi sedikit mengernyit, "Kamu mengenalku?" Niyashira dengan cepat berlutut di tanah, gemetar, tidak berani mengangkat kepalanya. "Tuan, jangan marah, Nia bersedia memberikan cincin ini untukmu sebagai permintaan maaf. Guru Sasun Zander adalah paman Nia." Niyashira mohon diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Dia buru-buru melepas cincin itu dari tangan kirinya, memegangnya di telapak tangannya, mengangkat tangannya, dan mempersembahkannya kepada Kenzi, tetapi dia masih berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya.